Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas satu momen yang seringkali jadi penentu ya dalam sebuah perjalanan, menemukan mentor yang tepat. Apalagi pas rasanya semua pintu udah tertutup, terus penolakan datang terus-terusan. Betul banget. Anda pernah mungkin di posisi itu. Nah, sumber kita kali ini bab 8 dari buku Alex Banayan, The Third Door. Judul babnya juga pas banget, Sang Mentor Impian. Jadi misi kita hari ini, kita coba bedah gimana Alex yang waktu itu lagi, terpuruk banget lah ya karena penolakan, berhasil mengidentifikasi satu sosok. Sosok yang dia yakini bisa jadi kunci gitu ya. Iya. Dan langkah gila apa yang dia ambil demi kesempatan itu. Kita mau lihat gimana harapan bisa muncul di tengah keputusasaan. Oke. Oke, kita mulai dari kondisi Alex di awal semester musim semi. Bayangin aja, misinya buat wawancara orang sukses dunia itu rasanya udah hampir mustahil. Iya, penolakan datang dari mana-mana kan, bahkan dari orang kayak lingkaran dalamnya Bill Gates gitu. Betul, sama koki sekelas Wolfgang Puck juga kan? Dia bener-bener lagi di titik rendah banget. Butuh semacam, keajaiban atau arah barulah. Nah, di tengah situasi sulit itu, pas lagi makan es krim di parkiran CVS, dia dapat momen pencerahan, gitu. Siap. Oh, yang pas baca artikel itu ya? Iya, dia baca artikel tentang Elliot Bisnow, pendirinya Summit Series. Tiba-tiba dia sadar, wah ini nih orang yang jago banget dalam merekayasa momentum. Merekayasa momentum. Itu istilah kunci ya di sini. Maksudnya apa tuh? Maksudnya itu secara proaktif, dia bisa menciptakan semacam buzz, energi positif, perhatian buat suatu ide atau project. Nggak cuma nunggu kesempatan datang aja. Oke. Nah, konsep ini yang persis banget dibutuhin Alex waktu itu. Ini jadi kayak titik balik krusial dalam cara pandang dia. Bener banget. Dia nggak nunggu lama kan berarti? Nggak sama sekali, langsung dicatat nama Elliot Bisnow di jurnalnya. Dengan judul Mentor Impian. Wah, Iya, jadi ini bukan sekedar, oh keren nih orang, tapi langkah awal yang sangat sadar buat menargetkan mentor spesifik. yang punya keahlian spesifik yang dia butuhin saat itu ya? Tepat. Penting dicatat nih, Alex nggak nyari sembarang orang sukses. Dia spesifik banget nyari orang yang ahli menciptakan momentum dari nol. Kayak yang Elliot lakukan dengan Summit Series itu ya? Betul. Ini nunjukin pentingnya kita diagnosa dulu masalah spesifik kita apa sebelum nyari mentor atau solusi. Tapi, ya namanya juga perjalanan pintu ketiga, selalu ada aja rintangannya kan? Selalu ada. Pekan ujian akhir udah di depan mata. Dan yang paling penting itu ujian akuntansi. Krusial banget itu pasti buat mahasiswa. Ini menarik juga buat dibedah loh. Gimana tuh? Alex itu nggak bertele-tele. Dia kenalin misinya singkat, terus dia cerdas banget. Dia sebut nama Qi Lu dari Microsoft sama Tim Ferriss. Oh, yang udah pernah dia kontak sebelumnya ya, buat bangun kredibilitas awal gitu. Persis, strategi bagus itu. Terus dia juga nawarin fleksibilitas, bisa lewat email, telepon, atau ketemu langsung. Jadi kelihatan ambisinya besar tapi tetap rendah hati ya, kayak orang yang mau belajar gitu. Betul, perpaduan itu penting. Dan yang bikin deg-degan nih, Elliot balasnya cepet banget. Wah, Nawarin ketemu hari Kamis atau Jumat. Nah, disinilah dilema sesungguhnya muncul. dilema gimana tuh? Alex itu tahu persis hari Kamis itu jadwal ujian final akuntansinya dia. Waduh, Tapi apa coba yang dia lakuin? Dia balas email Elliot, bilang kalau dia bisa di kedua hari itu. Sambil berharap dalam hati, Elliot milih Jumat. wah ini keputusan yang nekat banget ya. Berisiko tinggi. Banget. Ada yang mungkin bilang, ini agak kurang jujur ya? Mungkin. Tapi kalau kita lihat dari kacamata pencarian pintu ketiga ala Alex, ini bisa dilihat sebagai bentuk komitmen total dia sama misinya. Maksudnya? Dia rela mempertaruhkan nilai akademisnya demi sebuah peluang yang dia anggap jauh lebih besar. Dia kayaknya lebih mentingin momentum misinya ini di atas jalur konvensional. Masuk akal sih kalau dilihat dari sudut pandang itu. Terus gimana kelanjutannya? Dan ya, tebakan Anda benar, semesta kayaknya emang seneng banget nguji si Alex ini. Jadi Elliot milih Kamis. Tepat. Pertemuan dijadwalkan jam 8 pagi hari Kamis, persis pas jadwal ujiannya, di lobi Hotel Renaissance, Long Beach. Ya ampun. Udah gitu aja. Nggak cuma itu, Elliot ngasih PR juga. PR. Iya, disuruh baca buku biografi Jerry Weintraub, judulnya When I Stop Talking, You'll Know I'm Dead. Khususnya bagian tentang Bintang Ardaban. Wah, Bintang Ardaban. Apa pula itu?
Ini jelas bukan sekedar ngopi pagi biasa ya jadinya. Jelas bukan. Tugas baca soal bintang Ardaban ini kayak tes kecil dari Elliot, seolah-olah pengen lihat, ini anak serius nggak sih? Mau nggak ngerjain pekerjaan rumah lebih? Semacam isyarat awal soal ekspektasi mentor-menti gitu ya. Butuh usaha ekstra. Bisa jadi. Alex sendiri ngelihat ini mirip kayak pas dia dulu harus milih antara belajar atau nekat ikut kuis The Price is Right buat modal awal misinya. Oh iya bener juga. Ujian komitmen lagi nih berarti. Betul. Dan keputusannya gimana? Udah bisa ditebak sih kayaknya. Ya, tanpa ragu, dia bakal nemuin Elliot. Ujian akuntansi itu urusan nanti. Prioritas utamanya kesempatan emas ini. Gila sih emang perjuangannya. Tapi kisah Alex ambil resiko ini bukan cuma cerita seru dari buku loh ya. Ini cermin situasi yang mungkin pernah atau bakal Anda hadapi juga. Maksudnya gimana? Ya, ada kalanya kita dihadapkan pilihan sulit antara jalur aman yang udah terjadwal, yang seharusnya kita lakuin kayak ujian, atau tugas rutin, sama peluang tak terduga yang muncul tiba-tiba. Peluang yang mungkin terasa nakutin, tapi potensi jadi pintu ketiga gitu ya? Persis, peluang yang bisa jadi menuju sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi dari pembahasan bab 8 ini nih, kita bisa tarik beberapa pelajaran penting ya. Pertama, gimana mengidentifikasi mentor yang tepat di saat genting. Bukan cuma mentor terkenal aja. Betul, yang relevan sama kebutuhan kita saat itu. Terus, keberanian buat menjangkau mereka, tapi pakai strategi. Dan yang paling penting, kesiapan ngambil keputusan berisiko tinggi pas peluang emas itu muncul. Bahkan kalau harus ngorbanin sesuatu di jalur utama kita. Nah, ini tentu jadi bahan renungan ya buat Anda yang dengerin. Iya, coba pikirin sejenak deh. Siapa kira-kira sosok mentor impian yang relevan sama tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang? Dan kalau kesempatan buat terhubung sama mereka muncul nih, risiko apa yang Anda bersedia ambil? Gimana Anda bakal nyiimbangin kewajiban di jalur konvensional sama keberanian ngejar pintu ketiga yang mungkin mengubah segalanya? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Menarik banget. Oke, terima kasih udah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.